Oke, jadi hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi karena Komik Boy Galaxy musim 2 isu yang ke-21 sudah rilis dan waktunya kita cerita dan cari detail yang menarik. Dan link pembeliannya ada di deskripsi ya. Sebelum itu spoiler warning dulu nih bagi kalian yang tidak ingin kena spoiler soal Komik Boy Galaxy musim 2 isu yang ke-21 kali ini. Beli dulu, baca dulu, baru balik lagi ke sini, oke? Dan langsung inilah Komik Boy Galaxy musim 2 isu yang ke-21, Cahaya di Sebalik Awan. Melanjutkan kisah, kini Boy Sopan melakukan misi perdamaian agar membuat Mas Gardu dan juga Panglima Yanar ini berdamai. Awalnya Mas Gardu sama Panglima Yanar ini nolak-nolak, tapi hembusan angin Sopan yang bikin sejuk, tenang, dan aman. Akhirnya Mas Gardu sama Panglima Yanar ini mau akhirnya untuk ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum nantinya ke perundingan damainya. Tapi tiba-tiba pas udah mau santai-santainya, ya banyak banget pasukan Puak Barda dan juga Puak Ais yang tiba-tiba mengepung mereka semua. Dan sampai membuat Panglima Yanari sama Mas Gardu ini kesel ya. Siapa yang suruh kalian datang ke sini? Kok kalian tiba-tiba datang? Dan sempat mau tiup angin Sopan untuk menyejukkan suasana. Ternyata mereka ini adalah robot cetak rompak dari Puak Barda dan juga Puak Ais. Dan inilah villain yang kita nanti-nantikan, yaitu ternyata adalah si Pak Pato. Waduh, aki-aki ini ternyata kirain kata Gopal kesel karena nggak beli mainan dari Pak Pato ini. Ternyata langsung ngajak VOC di tempat, langsung dijajah di tempat. Aduh nih Pak Pato, karena masalah bisnis yang pasnya berujung alias dengan cuan, akhirnya Pak Pato memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang, menghabisi mereka semua. Dan Battle Royale pun dimulai. Boboiboy duo dengan Feng, Yaya Ying, YNY combo, Gopal dan Kuali akhirnya combo dengan combo Master Chef mereka. Panglima Yanari sama Mas Gardu nggak mau kalah, ikutan duo bersama biar cepat mengalahkan mereka. Dan akhirnya disinilah kita melihat Panglima Yanari dan juga Mas Gardu akhirnya bekerja sama untuk pertama kalinya. Dan sisanya Rok Taroka ya sisa aja deh, yang mana akhirnya akibat duo gabungan mereka semua bekerja samanya, akhirnya mereka bisa menumbakan pasukan dari Pak Pato ini dengan sangat mudah ya. Jadi robot cetak rompaknya habis semua. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Ternyata Pak Pato memiliki power sfera yang mana bisa membangkitkan lagi robot-robot cetak rompaknya semua. Dan ialah robot keyboard yang mana membuat pasukannya Pak Pato ini bangkit lagi dan sambil curi-curi kesempatan untuk kabur. Dan akhirnya semuanya langsung Feng, Rok Taroka, Gopal, Yaya, Kuali, Ying semuanya memberi celah agar Boboiboy Sopan ini bisa mengejar dan juga menghentikan si Pak Pato ini yang biang keroknya ini. Memang ya dasar memang Pak Pato ini. Dan setelah terdesak ya, Pak Pato ini udah terdesak sama Boboiboy Sopan, dan Pak Pato terpaksa mengeluarkan robot cetak rompak yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah robot cetak rompak dari Panglima Pai Rapi dan juga Mas Mawais, yang mana itu langsung membuat Boboiboy Sopan ini terdesak karena ternyata robot cetak rompak ini dimiripkan dengan penguasa elementalnya, yaitu Panglima Pai Rapi dan juga Mas Mawais. Dengan riset bertahun-tahun, akhirnya Pak Pato ini bisa menyempurnakan robot cetak rompak yang paling kuat ini, yang mana dengan skill, ability, kekuatan semuanya dimiripkan ya, dengan mulai jurus semuanya, senjata dimiripkan semua dengan Mas Mawais dan juga Panglima Pai Rapi. Bisa dibilang lah robot ini 90% mirip semuanya dengan penguasa elemental dahulunya, yaitu Panglima Pai Rapi dan juga Mas Mawais. Tapi ya karena Boboiboy Sopan udah terdesak, Feng langsung meluncur dengan armor buatan Ice Batu Api ini, langsung menahan serangan robot cetak rompak Mas Mawais dan juga Panglima Pai Rapi, dan akhirnya bisa melumpuhkan dari dalam dengan tikus bayang dan ular bayangnya. Karena robot tetaplah robot, itu tidak mirip dengan aslinya. Meskipun skill, ability semuanya mirip, tapi tidak bisa, robot tetap robot. Dan karena sudah berakhir, akhirnya waktunya Boboiboy Sopan ini melakukan fatality. Dan akhirnya Boboiboy langsung pusaran solar taufan dengan ledakan cahaya
Langsung pertarungan selesai, semua robotnya hancur semua. Tapi sayangnya di akhir Pak Pato ini bisa melarikan diri dengan pesawat jet pribadinya dan dengan hasil logam kemilau dari digalian di planet Barajo ini. Gardu dan Yanari awalnya cuma bercandain Boboiboy karena udah mengkhianati mereka, tapi ternyata Panglima Yanari dan juga Mas Gardu ini mulai damai dan akhirnya perundingan damai dari antara Puak Bara dan juga Puak Salju akan terlaksanakan secepatnya. Dan di sini ada hal yang menarik nih sebelum penutupan. Di sini Feng terlihat terkejut dengan temuannya yang ada di robot Pak Pato ini. Dan di akhir ini di ending terlihat Pak Pato ini bersama dengan satu karakter ya berbentuk hologram gitu. Jadi mereka komunikasi gitu. Ternyata ada faktor terkuak nih. Ternyata karakter misterius ini adalah dalang dari semua masalah dari perjalanan di Boboiboy Galaxy musim 2 ini, mulai dari Ramos yang ada di planet Windara dan sekarang Pak Pato yang ada di planet Barajo ini. Tamat bersambung, oke? Untuk beberapa detail saya ada temukan di sini. Yang pertama dari teori cek, Pak Pato ternyata adalah villain. Kemudian Boboiboy Sopan ternyata menggunakan silat saat bertarung dengan kecepatannya gitu ya, jurus-jurus silat. Dan jurus asli dari Panglima Pairapi dan juga Mas Mawais udah terkuak ya. Panglima Pairapi ternyata memiliki cakranya sendiri dan juga Mas Mawais memiliki jurus kapaknya sendiri. Itu bisa dibilang kenapa ya Retaka ini tidak heran dengan mudah bisa counter serangannya Boboiboy Blaze. Ternyata sama aja jurusnya gitu. Wah sama ya. Dan juga jurus Boboiboy Sopan yang kayak badai matahari gitulah, dengan ledakan cahaya yang akhirnya bisa menghasilkan aurora ya. Di akhir ending kita melihat ada aurora gitu hasil dari ya ledakan cahaya tersebut. BTW ini Boboiboy Sopan jurus akhirnya gitu serius mirip Bruce Yelan dari Genshin Impact. Dan kemudian Yanari dan juga Gardu ya tidak tahu ternyata lokasi dari arena rahasianya itu. Mungkin di isu 22 akan dijelaskan lebih lanjut ya, karena ya semuanya udah damai, mungkin semuanya akan dijelaskan kayak Tafeng gitu. Dan juga keyboard power sfera Pak Pato, dan kekuatan ini kayak saya mirip ya sama kayak di Upin Ipin Metro Millennium ciptaannya Dr. Sally gitu ya, kunci-kunci gitu, kunci yang bisa mengaktifkan semua robot-robotnya gitu. Dan kemudian ini yang paling terakhir, agak takut sih sebenarnya, New Meme Boboiboy itu serius. Referensinya sih dari Jojo, tapi miripnya itu sama Pak D kita ini. Aduh. Dan terakhir mengenai sneak peek dari Komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-22. Jadi di sini sneak peek ya yang masih berkaitan juga dengan Feng yang terkejut mengetahui sesuatu dari robot cetak rombaknya Pak Pato ini. Dan tujuan selanjutnya dari Boboiboy dan kawan-kawannya adalah planet Gurlantar. Dan juga Feng di sini menyebutkan satu karakter yang bisa sekiranya menangani masalah ini. Dan siapa lagi kalau bukan abangnya Feng itu sendiri, yaitu sang pemberontak legenda, yaitu Kapten Kaizo. Jadi yes, ternyata rumornya benar, ada arc Feng dan juga Kaizo. Dan di sini sekiranya masih ada lanjut ya setelah arc Barajo ini, dan bisa jadi ini adalah penutupan dari Komik Boboiboy Galaxy musim kedua kali ini. Dan untuk video teori ini saya buat terpisah aja karena masalah durasi dan juga riset. Dan kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan, teori pendapatnya kalian sendiri, silakan tulis di kolom komentar karena membantu riset untuk video teori saya. Dan kita akan bersama-sama berdiskusi sekiranya apa yang akan terjadi berikutnya di Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-22 dan juga seterusnya untuk finalnya ini ya. Sekiranya mungkin final, tapi kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Makin baik makin seru. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika segala kata yang menyakitkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.